Rizky kak. Rizky, oh iya tuh Rizky Setiabudi ya? Ya bener ya? Oke, sip. Tadi kakak sempat ngeliat info WhatsApp-nya juga soalnya Rizky Setiabudi. Alhamdulillah namanya lengkap. Oke, siap. Selamat siang Rizky. Siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya sih alhamdulillah kalau hari ini baik lah, belum sehat juga. Hari ini baik, sehat. Kalau misalkan nggak sehat nggak mungkin bisa. Iya dong. Oke. Tapi gimana tadi? Ini kan siang ya. Tadi pagi gitu gimana? Oh, tadi sebelum kesini sempat sih kak, saya ada keperluan di daerah di mana lupa lagi. Kemiling kak masalah namanya. Di daerah Kemiling gitu. Kan rumah saya di Teluk nih, jadi ya agak lumayan lah ke Kemiling kan, dulu ke sini di arah Unila gitu kan. Saya ke Kemiling dulu, ketemu teman lah, biasa ngobrol, baru habis itu langsung ke sini konseling sama kak. Jadi kan juga saya udah WA kan. Berarti bukan dari rumah ya tadi ya? Bukan, udah dari tempat teman lah. Gimana? Tapi udah makan siang belum? Ini kita udah makan siang lagi. Kebetulan sih udah kak. Tadi kan sebelum saya kesini tempat teman udah makan juga. Udah makan bareng sama teman saya. Syukur. Berarti udah ada yang ganjel lah. Udah kenyang juga kak. Udah ada musik. Waduh, sorry. Aduh, bentar ya. Iya kak. Sorry. Kita lihat jadwalnya dulu. Oke, benar. Oke, kakak lihat sebentar ya. Iya kak. Jadwalnya ya. Bener ya hari ini ya? Iya betul kak. Betul, hari ini udah. Oke, sip kalau gitu. Tadi jadi dari rumah di Teluk kak. Teluk, tapi ya nggak muter lah ya. Nggak salah. Jadi kelabasan gitu. Dari Teluk lantas ke Kemiling baru ke sini gitu. Tapi keseharian apa tuh kira-kira? Kebetulan kak, keseharian saya tuh masih kelas 12 SMA. 12, oke. Kesibukan saya sih palingan ya kayak siswa pada umumnya aja, belajar, selingin sama main, sama ngumpul sama temen. Ya mungkin ekstra dikit lah kak, kayak ekstra olahraga basket sih kalau saya. Basket. Iya betul. Oke. Kakak malah kurang paham tuh basket tuh. Tapi gimana sih basket itu? Karena kan kakak cuman pahamnya palingnya kalau basket di sekolah itu DBL ya. Iya betul. Biasanya DBL kayak ya udah supporteran aja gitu. Kalau kakak dulu pahamnya cuma itu aja, supporteran aja gitu. Jadi ya sedikit lah paham basket. Tapi asik ya. Alhamdulillah seru sih kak. Kan memang juga kita kan masih SMA ya kan. Istilahnya teman-teman ya seru-seruan aja main sama teman, mencari prestasi gitu. Ya seru-seruan lah kayak intinya. Tapi mulai terasa ya, gimana tuh? SMA udah kelas 12. Mulai ada perasaan takut gitu, kayak wah udah mau pisah, udah mau lulus gitu udah mulai tuh. Kalau perasaan gitu pasti ada kayak dimana kan ada kelas 12, istilahnya udah kelas 3 SMA yang dimana udah siap buat lulus, buat masuk ke jenjang karir mungkin bekerja ataupun lanjut kuliah lagi. Itu sih pasti ada kekhawatiran kayak itu. Karena kan juga malah saya waktu itu dari kelas 11 kalau udah ada kepikiran, cuma mungkin udah kelas 12 makin kepikiran lagi gitu. Tapi udah ada tabungan lah ya berarti ya. Tabungan maksudnya momen-momen gitu sama temen-temen SMA udah ada mungkin tabungan. Kayak kenang-kenangan gitu ya. Udah banyak sih kalau sama kemana gitu. Alhamdulillah udah sih. Waktu itu kalau nggak salah terakhir itu baru jalan-jalan ke ini kak, Karanganyar kak. Ke Karanganyar. Rame-rame itu. Iya. Motoran ke pantai. Wah, sekelas. Enggak sih kak, beberapa orang aja nggak sekelas juga. Kalau sekelas terakhir bakar-bakar aja sih kak kalau sekelas. Sekelas bakar-bakar terakhir. Oh ini Idul Adha. Iya betul. Baru seminggu yang lalu lah. Event wajib itu. Iya, wajib itu. Semua harus kita bakar dulu dan hindari kurban itu. Iya betul. Karena itu tadi sih SMA udah kelas 12 pasti udah mulai worry, ketemu lagi ya, udah banyak yang pecah segala macam. Tapi ternyata udah ada ya tabungannya.
nongkrong entah main kemana karena iya sih benar kenangan SMA itu penting sih ternyata kayaknya untuk kita sebelum lanjut gitu ke jenjang yang lebih serius entah mau kemana entah ada yang malah justru udah mau nikah gitu kan nggak ada yang tahu kan gitu jadi ya SMA sih gokil. Tapi berarti ekskul di SMA cuman basket aja ya? Kalau saya sih ya cuma basket doang kak, itu aja sih Cuman yang basket. saya lakuin. Tapi berarti dengan ekskul yang cuma satu harusnya serius lah ya. Maksudnya benar-benar ya udah di situ di basket benar-benar serius latihan serius. Prestasinya gimana tuh kalau misalkan di basket Kalau tuh? untuk prestasi sih kak ya, ya kalau kadarnya aja sih kak. Walaupun kita juga serius kan, pasti ketemu lawan yang juga serius juga, yang pasti punya pengalaman lebih banyak, punya latihan yang lebih intens mungkin dibanding SMA saya gitu kan. Kalau prestasi mungkin cuma ya sekitar kabupaten sih kak, maupun dari Lampung ataupun antar ya sekolah sparring gitu doang sih kak, nggak ada prestasi yang wah itu gitu. Lomba ya tapi ya. Ya lomba-lomba kabupatennya. 3 lawan 3 mungkin ada soalnya. Oh, oke. Karena kalau ya itu tadi kakak cuma apa kalau misalkan basket ya DBL ya udah ya sama tuh supporteran pasti kan asiknya cuma di situ gitu. Tapi ternyata gitulah ya. Iya. SMA ekskul penting juga gitu. Kemudian juga kelas 12 tentunya udah harus nyiapin ke jenjang berikutnya. Kalau Rizky sendiri kira-kira yang mau diceritain sedikit Kalau hari ini kesana sih kak ya, mungkin karena saya di kelas 12 ya kak ya, jadi saya tuh mau cerita lah terkait atau sharing terkait ini sih kak, terkait karir saya sendiri sih kak. Kan saya udah kelas 12 nih, saya bingung nih mau lanjut yang kuliah atau kerja itu yang masih bingung nih kak. Ada sedikit kekhawatiran, rasa-rasa cemas itu ada sih kak. pasti. Tapi kalau misalkan teman-teman Rizky itu gimana dengan pemilihan karir itu sendiri atau ada yang udah memang benar-benar matang kayak ini Kalau dari teman-teman saya sendiri sih ada yang saya lihat ya, mungkin mereka juga cerita sama saya sedikit terkait lanjutnya kemana. Ada yang mau lanjut ke kuliah, ada yang mau bantu orang tuanya jadi dagang, ataupun lanjut bisnis orang tuanya, ataupun ya langsung ini apa namanya jadi atlet, itu ada juga sih kak gitu. tapi Rizky sendiri yang terbesit apa sih kan Rizky tadi kan bilang ada yang jadi atlet nah Rizky kan serius nih Rizky kan di ekskul ya cuman basket itulah gitu harusnya Rizky sempat terbesit nggak pengen jadi atlet gitu pasti kan kalau misalkan di basket atau di apa gitu ya harusnya punya apa ya punya Keinginan gitu ya. keinginan terus ada role modelnya gitu di basket kakak kurang paham sih sebetulnya Kalau jadi atlet sih saya nggak kepikiran ya kak sebenarnya, karena kan saya ikut basket itu karena temen juga, terus seru-seruan aja main gitu kan. oh jadi memang niatnya di SMA ini Ngisi waktu luang lah. ngisi waktu luang seru-seruan teman-teman tapi jadi nggak ada ya kepikiran Kalau jadi atlet sih nggak ada sih kak, justru saya pengen lanjut kuliah ya sebenarnya. sebetulnya Cuma masih bingung lah mau kuliah atau kerja atau gimana, itu masih bingung lah gitu. kalau misalkan kuliah bingung nggak kuliah sama kerja wajar lah Rizky SMA udah kelas 12 wajar karena lagi pula kan kalau misalkan kuliah juga kan masih banyak kan cabang-cabangnya entah jurusan Ya, ada jurusan ada lagi prodi wajar lah jadi intinya Rizky hari ini ininya di situ ya yang mau sharing kita hari ini tentang itu ya tentang karir itu ya oke jadi karena sudah ada gambarannya lah kakak udah tahu sedikit soal apa yang pengen Rizky apa ya ceritain pelukan di hari ini Rizky bisa ambil posisi ternyaman dulu boleh nyender dulu ya. boleh nyender kalau mau nyender dimajuin dimundurin
mundurin. Kaki kalau bisa dilurusin lurusin nggak apa-apa. Aman Kak, aman. Ini aja. Tapi kalau tiduran kita nggak bisa. Oke, Kalau siap, tiduran siap. kita Aman, nggak aman, bisa. Kak. Tapi sorry banget nih ya, remote AC kakak nggak tahu kemana ini. Jadi kayaknya cukup dingin sih, cuman Aman kayaknya kok, aman ya, aman. aman ya. Atau butuh jaket kita Aman, cari aman, dulu ke aman, depan. aman, Kak. Aman ya, tapi Nyantai ya, aja, benar aman, ya. Kak. Iya. Oke deh kalau gitu. Soalnya ruangan lain juga lagi penuh kayak gitu. Jadi ya cuma inilah ruangannya tersisa dan kebetulan selamanya. Sebelum kita masuk, Rizky udah nyaman? Udah nyaman Kak, aman Kak, udah gini Aman aja. ya? Udah ya. Nyantai. Sebelum kita masuk ke apa ya yang mau kita bahas tadi soal kebingungan Rizky sendiri dalam memilih apa ya keputusan karir kelas setelah Rizky sekarang kelas 12. Kakak mau jelasin dulu sebelumnya. Sorry, Rizky udah pernah konseling gini? Kalau untuk konseling sih saya belum pernah Kak. Cuman kalau untuk sharing cerita gitu ya udah pernah lah ke guru 2 kali, ke teman ya sering lah kalau ke teman. Kalau ke guru sih baru 2 kali sih Kak gitu. Tapi kalau ke konselor gitu memang Belum pernah. belum ya. Ya, Oke. Nah, jadi kalau bedanya gini Rizky. Kalau Rizky tadi bilang udah sering gitu cerita ke guru, ke teman ya tadi ya. Iya Kak, Ke teman ya sebetulnya ceritanya sama aja gitu. Cuman yang pasti kan kakak sendiri pernah ngalamin. Yang jadi concern kan kalau kita cerita itu gimana cerita kita itu, entah itu terlebih yang sensitif ya, sifatnya gimana sih cerita kita itu pertama didengerin, ya, kedua kalaupun itu cerita kita sensitif, habis cerita itu pasti ada rasa-rasa apa ya, overthinking lah pasti gitu. takut bocor gimana. Nah gitu, jadi yang ngebedain gitu di sini kita punya asas-asas, asas-asas. Nah di asas ini ada salah satunya terkait kerahasiaan itu. Pertama ya langsung ya kita masuk asas kerahasiaan. Jadi memang benar-benar di konseling ini asas kerahasiaan menjadi asas yang paling cukup apa ya, cukup membuat konseling itu aman gitu dalam bercerita dan kemudian bisa nyaman gitu. Karena memang di asas ini memperhatikan sekali terkait informasi-informasi yang konseling berikan kepada konselor gitu, kepada ya kayak sekarang Rizky ke kakak gimana Rizky cerita dan gimana kakak mendengar dan menyimpan cerita itu dengan baik tanpa menyalahgunakan informasi itu untuk mungkin untuk apapun itu yang bisa merugikan Rizky, jadi itu nggak mungkin gitu. Yang kedua ada asas keterbukaan Rizky. Jadi asas-asas ini sebetulnya saling berhubungan ya, saling berhubungan. Dengan Rizky terbuka di asas keterbukaan ini, itu semakin Rizky terbuka akan semakin membuahkan hasil yang baik ya nanti di ujung proses, di ujung konflik kita ini. Jadi Rizky bisa terbuka mungkin, semoga dengan begitu kakak akan usahakan untuk dapat membantu Rizky semaksimal mungkin dengan informasi yang nanti bakal Rizky berikan ke kakak. Jadi kakak benar-benar tahu apa yang Rizky rasain, apa yang Rizky alamin itu sebetulnya apa, dan kita bisa cari jawabannya, cari solusinya gitu. Kalaupun Rizky nanti nggak seterbuka itu, ada yang ditutupin, nanti kakak malah jadi salah sangka, entah salah, ada kemungkinan yang buruk lah kalau misalkan Rizky memang nggak terbuka gitu, ada yang ditutup-tutupi. Jadi kakak sangat berharap untuk Rizky bisa seterbuka mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan yang tadi ya, kenormatifan gitu. Yang ketiga di sini memang asas normatif ya, gimana sih kita paham lah ya,
di luar di kehidupan kita sehari-hari ada norma-norma yang ada gitu di kehidupan kita. Norma-norma itu nggak akan kita langgar di sini gitu. Cerita-cerita kita nggak akan melanggar norma sosial atau segala macam, nggak akan. Kita di sini bakal tetap lempeng fokus kita untuk menyelesaikan apapun itu yang Rizky ceritain nanti. Oke. Dan terakhir kesukarelaan Rizky sudah bisa ngechat kakak untuk melakukan proses konseling tanpa paksaan. Itu tandanya memang Rizky sudah sukarela gitu untuk kesini dan bercerita gitu. Tapi benar ya, Aman kok, nggak udah saya juga kan tadi udah ngechat kakak, udah minta waktunya, udah buat jadwal makan. Makanya saya udah supaya betul. Itu tadi asas-asas yang ada gitu. Untuk durasi ya, sorry. Durasi mungkin durasi sekitar 50 menitan. Kalau Rizky bersedia akan dulu. aman ya. Aman. Tadi udah makan, tadi udah diganjel ya, Aman. ya dengan waktu 50 menit ya. Dan waktu 50 menit kalaupun memang belum ada isi perut, kayaknya nggak akan nyaman untuk cerita. Untuk nanti kakak ambilin minum dulu ke belakang, gimana biar kita cerita nanti udah nggak akan ada gangguan lagi selama proses konseling 50 menit gitu. Apa ada lagi yang mau Rizky butuhin? Nanti kakak ambilin juga sekalian cemilan. Udah kok, aman kak, mungkin nanti langsung aja mulai sesi konselnya, karena juga saya ingin cepat pulang lah gitu. Oke. Kita langsung lanjut aja kalau gitu. Oke, Rizky, itu tadi terkait asas-asas yang udah kakak jelasin tadi. Ada pertanyaan nggak dari Rizky sendiri terkait asas-asas yang udah kakak jelasin tadi? Kalau dari ahas tadi sih kak, jadi kan ada kerahasiaan kan, kesukarelaan dan keterbukaan. Kalau di asas ini sih saya paham ya kayak, cuma dari mungkin yang apa tadi kenormatifan ya, itu sih masih agak bingung sih kak. Maksudnya bisa nggak sih kak kakak jelasin dengan hal dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu? Gini, Rizky paham norma apa ya di kehidupan Rizky sendiri, kehidupan kita, lingkungan, norma sosial, norma apalagi budaya ya, adat lah itu. Nah di sini nggak ada tuh rasis apa, nggak ada tuh perihal agama apa, nggak ada. Kita beda-bedain apa, kita bahas melenceng ke sana, nggak ada. Pokoknya kita di sini fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan Rizky yang pengen diceritain kali ini kan terkait tadi bingungan antara ini sih kak, kan saya tuh kan udah kelas 12 nih kan, karena kan kelas 12 otomatis kan udah mau lulus. Nah udah mau lulus tuh kan pasti ada lah plan selanjutnya. Nah itu sih kayaknya saya bingung antara saya lanjut kuliah atau lanjut cari kerja, karena kan kalau saya kerja seenggaknya itu bakal ngebantu orang tua saya gitu. Nah, itu mungkin dua hal yang saya bingung sih kak, antara mau kerja aja atau mau kuliah aja gitu. Saya masih jadi pikiran lah. Tapi udah ada gambaran loh sih untuk Rizky sendiri kalau misalkan kan bingung tuh terkait kerja sama kuliah ya. Jadi kalau kerja mau kerja apa dengan nanti ijazah SMA ya artinya, atau kalau misalkan mau kuliah kemana, udah ada gambaran belum? Kalau kuliah itu udah ada kuliah, karena kan saya pun sambil itu mau kuliah di Jawa, kuliah di ini kan. Gimana tuh? Kampus favorit salah satunya di mana? Di Undip sih. Di Undip. Soalnya di situ sebenarnya ambil jurusan apa tuh? Jurusan teknik. Oke. Dari pertambangan mas. Iya. Karena kan saya tuh apa ya, dari kecil tuh sebenarnya ngeliat ini sih, ngeliat keluarga ada
saudara saya itu kerja di situ. Hmm. Saya tertarik sih karena kan katanya kalau kerja di situ tuh emang lumayan Kak. Ya istilahnya kalau bekerja di pertambangan kan istilahnya untuk penghasilan itu cukup lumayan, karena kan yang sebenarnya tadi kalau saya punya penghasilan yang lumayan dengan saya bisa kuliah dan kerja, ya itu bisa membantu orang tua kan. Nah tapi saya bingung Kak, karena kan kalau kita kuliah kan butuh waktu tuh, antara kuliah dulu aja atau langsung kerja aja. Nah itu sih yang bikin saya sendiri. Oh berarti Rizky sendiri udah punya gambaran ya kalau untuk kerja tadi di sama Iya, cuma kan kalau untuk kuliah ya. iya kalau untuk kerja Kuliah, di penambangan sorry. kan butuh kuliah dulu, nggak bisa langsung kerja dong. Nah Hmm. makanya harus kuliah dulu. Nah cuman saya juga bingung mau kuliah dulu aja atau langsung kerja. Ya kerja yang sekiranya cuma pakai ijazah SMA, jadi nggak perlu kuliah dulu. Nah itu sih paling sebingungin antara dua itu. Oke, karena memang menggiurkan sih jujur untuk pertambangan kan. Tapi ya kalau misalkan Rizky sendiri udah punya gambaran pertambangan dan berpikir untuk menggunakan ijazah SMA, kayaknya bakal akan menanggung resiko yang lumayan untuk bekerja di bidang pertambangan dengan ijazah SMA gitu. Oke lah kalau gitu Rizky udah punya plan juga ternyata untuk salah satunya gitu. Tapi mulai kapan sih Rizky sendiri mikir kayak gitu, mikir untuk kerja dan kuliah ini? Kalau saya sendiri sih Kak mikir udah dari kelas 11 sebetulnya. Ya adalah kepikiran sendiri. Cuman makin kepikiran lagi di kelas 12 ini, karena kan udah mau lulus. Nah itu saya jadi bingung mau lanjut kemana, mau ngapain, mau cari uang apa enggak, atau mau kayak mana. Nah itu yang saya bingungin. Makanya kan tadi yang saya bilang tadi, mau langsung kerja kah atau mau kerja kuliah dulu baru kerja. Itu sih Kak, hal-hal yang gitu yang bikin saya kepikiran lah. Berarti memang dari kelas 11 tuh memang udah sempat terbesit ya? Ya betul ya. Atau mungkin ya, dengan teman mungkin ada bahas-bahas gitu? Kalau sama temen sih jelas ada kan Kak. Kan juga main basket tadi kan, sama main basket. Habis main, ngobrol, ya kadang ada topik-topik yang mau kemana selanjutnya, kamu kemana, mau lanjut kemana, mau ngapain. Itu pasti ada Kak. Kadang sering juga kan, karena ada kelas 12. Kadang juga temen nanya, atau guru pun bahkan nanya kan, kita mau kemana, mau ngapain selanjutnya gitu. Tapi kakak jadi penasaran soal perasaan Rizky sendiri waktu kakak mau nanya waktu kelas 11 dulu deh. Waktu kelas 11 Rizky mikir kayak gitu kan mungkin hanya belum Ya sepintas aja sih. tapi perasaannya apa sih waktu Rizky mikir begitu di kelas 11 ya? Kalau di kelas 11 sih saya masih ya kadang terlewat aja sih. Ya udahlah ya. Saya bakal apaan selanjutnya, tapi mikir masih 11 lah, nanti aja mikirnya. Tapi kadang suka lintas sama pikiran-pikiran yang dimana mau lanjut kemana, ntar mau ngapain, mau ngakuin apa aja gitu. Berarti waktu di kelas 12 mikirin itu perasaannya udah mulai ya makin cemas karena kan udah lulus kan, ada pressure lah sendiri, punya tekanan sendiri lah gitu. Dari orang tua gimana tuh? Kalau dari orang tua sih sebenarnya tuh ngebebasin ya Kak ya, mau lanjut kerja ya kerja apa dulu, tapi kalau mau lanjut kuliah ya silakan, ntar dibantu gitu kan istilahnya. Cuman ya kan sih ya bingung nih Kak, kadang kan kalau kuliah juga kan biayanya nggak murah kan pasti. Terus juga kan kadang jarak dari ini kan Lampung nih ke Jawa juga kan, ya kalau kita ibaratnya ngomongin naik bus kan bisa seharian gitu kan. Nah itu sih kayak yang bikin saya bingung. Sebenarnya kalau orang tua sendiri itu ngebebasin, mau kerja itu ya monggo, tapi kerjanya apa, ngelakuin apa, ngapain. Kalau mau kuliah ya kuliah jurusan apa, mau apa, mau lanjut kayak mana, jamnya gitu sih Kak. Oh iya, terlebih kan tadi Rizky bilang kalau misalkan mau kuliah plannya tadi udah ada ke Undip ya tadi. Iya Di Undip di Jawa, terlebih kan pasti harus ngekos segala macam ya sih memang. Untuk Rizky sekarang ya kelas 12 lumayan gimana ya, berat lah, bukan pikiran beban yang dianggap ringan lah terkait soal ini, berat lah kakak. Oke Rizky, tapi kakak jadi penasaran juga nih, selain pertambangan kira-kira
kira-kira ada lagi nggak sih plan yang memang udah sempat terbesit dari Rizky sendiri selama kelas 11 ya, kelas 11 sudah sempat mikirin ini, kelas 2 lebih concern lagi buat mikirin ini. Kira-kira selain pertambangan yang tadi Rizky sempat ceritain ada lagi nggak sih? Kalau selain tambang tadi kayak kan kalau yang tambang kan karena saya tertarik tuh gara-gara gajinya, bukan gara-gara emang saya minat kak sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri sih minat atau pengennya lah atau selain pertambangan itu di ilmu komunikasi kan, itu maksudnya ke fisika. Nah, itu sih mungkin salah satu juga opsi saya buat lanjut kuliah mau ambil ilmu komunikasi gitu. Oh jadi ini plan selain pertambangan tadi ya, Rizky sempat terbesit karena hasilnya lumayan gitu. Oke. Oke deh kalau gitu. Sekarang kakak udah mulai sedikit lebih kenal lah dengan Rizky, apa yang Rizky pikirin dari kelas 11 dan 12 sekarang ini terkait kebingungan Rizky itu sendiri. Soal kelebihan Rizky kira-kira apa sih yang memang Rizky rasa aja deh? Kalau kelebihan yang saya rasain nih, yang saya tahu sih kelebihan itu pertama tuh dari selain itu kebetulan memang saya tuh banyak lah kenal sama beberapa orang antara ya teman-teman, alumni juga ada, pelatihnya juga ada, jadi ya kenal lah sama lingkungan itu. Dan juga kan setiap main basket kan kadang ini sih kak, setiap kita main basket di lingkungan manapun masih ada orang baru. Nah itu sih yang ngebuat saya mulai bergaul karena basket itu juga, jadi ya nyaman lah kalau kenal sama orang, bergaul sama orang tuh nyaman lah, semua lancar-lancar aja. Terus kalau misalkan selain itu sih saya juga suka ini sih kak, kayak berinteraksi, nolong orang juga. Salah satu ya termasuk yang saya suka karena kan selain itu kebaikan juga, emang saya juga suka karena saya suka berinteraksi dengan semua orang gitu. Oh iya, jadi Rizky memang senang lah ya berinteraksi dengan sesama, kayak mulai dari temennya temen segala macam, kayak tadi Rizky bilang lagi oh iya, karena kan memang kalau sparring entah dengan ini lain, sekolah lain ya sering ketemu gitu. Oke, kalau itu kan tadi sedikit kelebihan Rizky ya. Tapi kalau misalkan mungkin di sekolah yang kelas 12 dari 10, 11, 12 sampai akhir kelas 12 akhirnya, mata pelajaran yang memang Rizky sukain itu apa sih kira-kira? Kalau mata pelajaran sih kayak yang saya suka itu apa sih namanya, Apa tuh? suara saya itu Apa tuh? Matematika mungkin? Bukan. Oh enggak ya. Kakak pikir kamu suka matematika Kiki. Kalau saya sih lebih suka ke arah IPS kayak contohnya sosiologi gitu. Terus juga kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris masih oke lah, karena kan kita kan juga ngobrol pakai bahasa juga kan, ngebantu lah. Kalau bahasa Indonesia bagus kadang ketemu orang yang ngebantu juga. Itu sih kak, bahasa Indo, bahasa Inggris, bisa sosiologi sih kak, mana kebanyakan gitu. Oh jadi karena alasan Rizky memilih suka untuk pelajaran itu tadi karena memang ya senang, balik lagi senang dengan berinteraksi segala macam itu tadi ya. Tapi selain ekstrakurikuler ya, kegiatan selain basket ada lagi nggak sih sebetulnya Rizky? Selain basket, Organisasi atau apa gitu? organisasi sih Enggak ya? nggak ada sih Enggak kak. ya? Cuman ya kalau organisasi mungkin hampir nggak ada sih kak, cuma itu doang. Tapi kalau misalkan kayak ikut teman misalkan lagi ngelatih pas kurang, lagi ngelatih KMR ikut juga, karena kan ya sekalian terus orang baru, ya kayak ya kenal-kenalan aja lah sama teman-teman yang lain. Tapi kan SMA ya, SMA kelas 12 harusnya udah mulai sering tuh ya
untuk kerja kelompok gitu. Wah, ada sering banget. Sering ya? Iya. Kakak boleh ngedengar nggak sih terkait Rizky gimana gitu Kak dalam bekerja di kelompok gitu? Kalau kerja kelompok sih kayak kalau saya sendiri sih yang penting tuh tentang kelompoknya itu mau kerja lah gitu. Dibagi tugasnya, kerjain bareng-bareng. Kalau emang ada yang nggak bisa ya dibantu, bagi job desk masing-masing, kamu kerja ini, saya kerja ini, jadi ntar pas sama-sama selesai ya tugasnya udah selesai. Ya kan semua kebagian tugas, semua ngerjain gitu sih. Udah bagi tugas. Ya, Tapi dengan Rizky yang senang berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama, Rizky memang lebih senang ya berarti ya kerja kelompok gitu ya? lebih suka ya sih Kak. Lebih ya karena kan saya suka bergaul sama orang, suka ngobrol juga. Ya kadang juga kan sambil kita ngerjain, kita bagi tugas kan sih ngobrol tuh. Ya ada sela-sela yang kita bisa ambil ngobrol itu sih Kak, ini mungkin seru. Kesamaannya. Kalau kerja kelompok memang cuma benar-benar mikirin tugasnya doang kan kayaknya agak gimana gitu ya. Oke. Paham sedikit banyak kakak. Tapi itu tadi kan kakak sudah nanya terkait kelebihan yang memang Rizky punya dan Rizky rasa gitu. Untuk kekurangan kira-kira yang Rizky rasa tuh ada di dalam Rizky dan bisa diperbaiki dan perlu diperbaiki itu apa sih kira-kira? Sebenarnya Kak ya, kekurangan sih saya tuh kurang suka ini sih ngitung sih Kak. Dan ngitung biasanya kayak banyak angka ngitung, ya itu mungkin bisa saya lakuin, cuma kurang suka aja karena kan lama ribet, malas juga kan kita sama angka banyak gitu. Terus juga kayak nyusun-nyusun kayak struktur kayak misalkan buat apa sih namanya itu yang kayak nyatet loh Kak, nyatet di kayak pengasipan belum kayak nyatet ngerjain ntar jadi kayak buku kecil gitu itu ya saya suka gitu. Tapi dengan Rizky yang memang senang berinteraksi, tapi kalau misalkan untuk gini deh kerja kelompok gitu, presentasi gitu gimana sih terkait Rizky di depan gitu? Kalau presentasi kan kalau di kelompok itu kan pasti dibagi lah porsinya seberapa, mampunya seberapa. Jadi ya kayak misalkan karena saya suka misalnya cerita atau ngobrol, mungkin saya porsinya agak lebih sedikit. Teman yang agak kurang suka buat ngomong di depan umum mungkin dikurangin ya. Sesuai masing-masing sih Kak. Oke. Tapi selain itu ada lagi nggak kira-kira yang kekurangan yang memang Rizky rasa dalam mungkin berinteraksi atau kalau selain tadi kayak kekurangan saya juga suka kurang suka ngitung, kurang suka ya, hal-hal yang terstruktur kayak buat catatan itu ya kasih catatan jalan. Terus juga saya dibagi tadi porsi apa namanya misalkan maju dibagi porsi yang paling banyak gitu kan. Saya dianggap yang suka sering ngobrol gitu. Tapi sebenarnya kayak walaupun saya tuh suka ngobrol sama orang, cuman kalau istilahnya kita presentasi kan juga beda cerita lagi. Karena kalau kita ngobrol ya antara satu sama yang ini orang lain kan, atau enggak satu sama orang lain ada lingkungan di kelompok jadi ngobrol cerita itu masih enak. Tapi dibandingkan dengan kita presentasi dengan bawa materi di depan umum beda cerita lagi dong Kak. Karena kan yang ngeliat kita kan juga bukan kelompok itu aja tapi seluruh orang yang mendengarkan kita presentasi, yang membuat saya kadang ya walaupun saya suka ngobrol lah Kak ya, tapi beda lah cerita pas presentasi kan istilahnya beda lah vibesnya juga, suasananya juga beda ya tuh. Terus ini juga tata bahasanya lah juga diatur lebih beda gitu kan. Jadi Rizky apa ya kurang pede mungkin ya? Kurang pede Kak, karena kan teman-teman saya tuh anggapnya saya tuh karena saya suka ngobrol jadiin yang porsi kerja dalam presentasi lebih banyak, padahal kan juga beda lah namanya ngobrol presentasi gitu. Berarti selain dari hitung-hitungan tadi Rizky juga sebetulnya kurang percaya diri gitu kan. Oke Rizky, itu tadi kakak udah dengar ya terkait kelebihan atau kekurangannya tadi yang memang sebetulnya ada di Rizky dan
perlu bisa diperbaiki lah, pasti bisa, kakak yakin juga. Cuman tadi kan kakak sempat mendengar orang tua, sempat mention orang tua ya, kakak juga dengar ternyata orang tua nggak yang nuntut gimana gimana gitu. Tapi pandangan orang tua terkait pilihan Rizky, setelah Rizky udah sempat ngobrol-ngobrol belum sih kalau sama orang tua gitu terkait rencana Rizky setelah kalau untuk ngobrol sih pasti udah pernah kan Kak, karena kan udah pas 12 juga pasti sering lah cerita gitu kan sama orang tua terkait ini anaknya kemana ya, mau lanjut kemana, mau ngapain. Nah cuma kan dari orang tua sendiri pun tadi yang saya bilang mendukung aja selagi itu tujuannya jelas, arahnya mau kemana, mau kerja apa, kuliah apa, mau ngapain gitu, kayak lah planning apa gitu. berarti orang tua memang benar-benar nggak ada nuntut ya, Ya, ini betul. tapi menganjurkan ada prospek yang jelas Ya. terkait pilihan Rizky mana mana. Oke deh. Selain itu pandangan orang tua setelah rencana Rizky lulus itu kan artinya mendukung, tapi uh, ada ngarahin lebih lagi nggak sih, atau apa sih sebenarnya kakak juga masih bingung sebetulnya kenapa Rizky bingung gitu, karena kakak jujur agak janggal ngedengar Rizky saat ini ya, kakak makanya mau nanya pandangan orang tua selain benar-benar mendukung tuh ada apa sih sebetulnya? Jadi gini Kak, walaupun kan orang tua tetap mendukung mau kemana asalkan menjelaskan mau kesini mau kuliah ngapain. Cuma kan kadang kita sebagai anak kan juga mikir kan, pasti otomatis kalau kita kuliah butuh pengeluaran sekian buat kos, buat biaya hidup di sana, buat biaya HP-nya, ya kan. Pasti kan selama saya kuliah butuh pengeluarannya kan. Nah itu sih Pak yang mungkin jadi faktor yang mungkin saya mikir, oh kebetulan kalau misalkan asal kuliah uang lagi, duit lagi gitu. Jadi saya pengen itu pengen juga tuh kayak ikut membantu lah misalnya kerja atau apa, cuman saya masih bingung nih mau ngapain gitu. Berarti di oke, kakak paham, jadi sedikit paham kakak. Jadi selain orang tua yang memang mendukung, tapi ada salah satu faktor ya sebenarnya ya, dari ekonomi tadi gitu. Tapi dengan pertimbangan Rizky itu tadi, yang udah Rizky pikirin tadi, itu benar-benar berat, dan seharusnya memang apa ya, itu nggak Rizky, seharusnya memang nggak Rizky pikirin sampai ke sana. Tapi dengan kondisi yang sekarang Rizky hadapi saat ini dan Rizky pahami, kira-kira ada jalan keluar nggak sih menurut Rizky, dari Rizky sendiri deh, dari memikirkan itu? Karena kan terkait ekonomi kan banyak juga ya, entah beasiswa atau apapun itu. Kakak mau nanya, Rizky sendiri udah coba cari beasiswa atau info-info dulu? Kalau nyari beasiswa sih udah pernah sih Kak, beberapa kali lah. Karena kan udah pas 12 otomatis kan juga walaupun kita kuliah pasti butuh uang tambahan kan, ya namanya beasiswa. Kalau beasiswa sendiri sih pernah nyari beberapa kali, cuman masih kayak sekilas-sekilas aja ngeliat oh ada ini, oh ini ada ini, cuman nggak terlalu yang kayak dalam banget itu belum sih, belum gitu. Tapi oh ya, karena memang kemarin belum Ya. sekonsen itu ya. Cuman menurut Rizky sendiri itu bisa untuk beasiswa ya, Ya, beasiswa yang memang, karena kan sekarang cukup banyak ya beasiswa yang memang sudah yang disediakan untuk di-apply pada mahasiswa atau mahasiswa yang memang membutuhkan. Tapi menurut Rizky sendiri, kira-kira itu bisa menjadi alternatif nggak sih? kalau menurut saya sih bisa sih Kak, karena kan kalau kita kuliah tapi ada backupan beasiswa, seenggaknya kan jadi lebih ringan gitu, jadi ya lebih kayak biaya hidup, biar uang UKT-nya itu lebih terbantu lah. Tapi dengan sedikit info yang udah Rizky cari-cari, kalau misalkan memang Rizky bisa memikirkan itu menjadi alternatif, kira-kira Rizky bisa nggak dalam apa ya, mempertanggungjawabkan si beasiswa tersebut, karena kan pasti ada
Rizky udah tahu belum tapi dari alternatif yang kira-kira Rizky bisa ambil ini ada tanggung jawab yang harus diemban gitu, entah IPK yang harus stabil segala macam. Kalau dari tanggung jawab kayak gitu sih kak, ya pasti kan sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa pasti kan nggak mau ya nilainya turun. Jadi kalau misalkan beasiswa itu membantu kita dalam belajar gitu, pasti saya juga pasti mikirnya wah harus ngusahain banget nih jangan sampai drop nilainya, stabil lah nilainya supaya juga beasiswa itu tetap jalan ya gitu. Jadi yang saya rasain kalau tanggung jawab pasti saya usahain sih kak, karena kan kita juga belajar tapi dibantu sama beasiswa yang pasti sangat terbantu gitu. Ya bagus lah. Kakak juga senang ternyata Rizky udah sempat cari ya sekilas walaupun sekilas, dan kakak senang juga ternyata Rizky udah apa ya, udah bisa tahu ternyata itu bisa menjadi alternatif gitu. Oke Rizky, dari perbincangan kita tadi kakak sudah lumayan bisa lah menyimpulin dari perbincangan kita tadi bahwa kamu tuh sebetulnya memiliki komunikasi yang baik, mudah bergaul, serta senang ya dalam membantu orang. Kakak senang lah, kakak apresiasi dengan kelebihan-kelebihan kamu tadi dan kekurangan kamu yang memang mau kamu perbaiki dan perlu diperbaiki. Juga kamu aktif ya di sekolah saat ini. Selain itu keluarga juga ternyata benar-benar mendukung ya, apapun itu rencana kamu, pilihan kamu setelah lulus gitu. Meskipun kakak juga sangat menyayangkannya dan turut prihatin terkait ternyata ada pertimbangan terkait ekonomi ya dari keluarga. Ya dengan usia Rizky yang saat ini dan posisi Rizky yang saat ini memang sebetulnya belum saatnya ya Rizky memikirkan ke sana, dan bukan jatahnya seorang anak juga sebetulnya dalam memikirkan ekonomi ini. Tapi kakak yakin Rizky pasti kuat, Rizky bisa menghadapi ini. Jadi apa ya, ya kakak mau kasih semangat buat Rizky untuk kakak yakin banget Rizky bisa menghadapi ini dengan apa ya, kalau melihat kemampuan, minat, segala macam kondisi jurusan pekerjaan yang paling sesuai deh dari yang udah Rizky sebutin tadi gitu. Kira-kira apa sih dari Rizky sendiri? Kalau dilihat dari ini juga pekerjaan atau lanjut Ya, dalam bidang apa gitu dengan Rizky? yang saya rasain ya kak, dari yang saya tadi walaupun saya kekurangan dalam presentasi itu, saya rasa dalam hal video atau komunikasi sama orang lain itu saya rasa saya cukup bisa mampu lah gitu. Terus juga kalau karena kekurangan tadi yang saya bilang, kalau suka hitung-hitungan, kalau suka laptop itu cuma ternyata dalam mencatat itu lebih suka mungkin jurusan yang kayak jurusan kuliah ini karena komunikasi sih kak, itu yang menurut saya cocok sama saya. Kalau untuk pekerjaan sendiri tapi saya masih bingung sih kalau pekerjaan lain dengan hal-hal yang kayak gitu masih bingung. Tapi bidangnya mungkin dari jurusan ilmu komunikasi otomatis kan bisa dipakai buat banyak hal nih kan, banyak hal mungkin contohnya kayak pendidikan tadi kan. Pendidikan sendiri itu kan pasti butuh komunikasi, dimana kan sebagai guru atau sebagai pendidik itu kan pasti ngobrol lah sama orang lain, sama siswanya dengan komunikasi yang baik ya, saya rasa itu juga membantu lah dalam bekerja gitu. Jadi syukur kakak senang Rizky sudah bisa punya gambaran ya ternyata ya terkait bidang-bidang yang memang Rizky pikir saat ini untuk saat ini memang sesuai dengan kelebihan Rizky itu tadi yang Rizky sebutin. Tapi apalagi ya, sebentar, sorry aduh nggak boleh, maaf ya Rizky ya. Ya Ini saya
saya bilang dulu ada urusan ini. Karena memang begini Rizky, maksud saya lagi maaf banget lah ya, Ya, ada urusan sebentar. Sorry. Nggak seharusnya lah saya menjawab balas chat seperti ini ya, sorry banget Rizky, sorry. Oke, itu tadi sorry tadi istri saya sorry, maaf banget sekali lagi, maaf banget. Tapi kita lanjut lagi dengan potensi yang tadi Rizky miliki. Rizky juga sudah punya gambaran terkait bidangnya yang memang Rizky rasa selaras dan bisa menunjang lah kelebihan Rizky itu di bidang tersebut yang tadi Rizky bilang tadi, pelayanan dan apa tadi, pendidikan ya. Iya, betul. Oke. Langkah apa sih yang sebetulnya bakal Rizky ambil setelah ini kira-kira? Kalau langkah kan, mungkin saya kepikiran buat nyoba kuliah juga kayaknya, mungkin sambil kerja atau sambil apa sih belum tahu, tapi mungkin kalau kuliah dengan tadi kakak bilang nyoba beasiswa. Oke. Otomatis kan bisa ngebantu, jadi sebenarnya walaupun ngebayar kuliahnya itu kan nggak mengurangi lah, jadi lebih hemat lah gitu. Jadi ya mungkin kalau kuliah dengan beasiswa mungkin biasa kuliah beasiswa sih Kak. Beasiswa, jadi Rizky bakal mencari beasiswa ya, informasi lebih ya, syukur karena sekarang cukup banyak, sudah lumayan banyak untuk informasi beasiswa yang memang dapat diakses dengan mudah, dengan di rumah, dengan Android, dengan handphone, banyak kok udah ada. Tapi selain itu langkah yang bakal Rizky ambil terkait orang tua, kira-kira langkah apa yang mau Rizky ambil saat ini setelah ini? Kalau dari orang tua sih Kak, mungkin ini sih Kak, kalau orang tua saya kan pasti ngobrolin saya kan, mau apa ya setelah yang penting jelas gitu. Ya mungkin orang tua juga dengan saya bilang kalau saya kuliah sambil beasiswa, mungkin juga pasti ngedukung aja sih Kak. Oke, jadi mau coba diskusi Iya, dengan oke. Ya, memang itu sih yang harus diambil. Kakak senang Rizky sudah punya planning ya untuk mengambil langkah berikutnya. Kira-kira kapan untuk Rizky bakal mau coba diskusi dengan orang tua terkait Rizky mau kuliah dan usaha juga, lo pengen cari beasiswa segala macam. Kira-kira kapan mungkin sih kalau cerita ya, ya mungkin habis dari langsung ini atau laporan dulu atau gimana ya, masih lah Kak, kalau untuk diskusi itu mungkin ya setelah kasus ini bisa atau besok atau lusa atau ya masih belum tahu sih kalau waktunya. Yang penting kan habis kasus ini pasti saya akan berusaha nyoba komunikasi lah sama orang tua gitu. Minggu ini lah Ya minggu lah bisa. Karena memang harus segera mungkin untuk diskusi kepada orang tua, karena apa ya, ini Rizky sudah kelas 12, sudah benar-benar harus, jangan sampai kakak sangat gimana ya, jangan sampai Rizky geger karena sayang banget waktunya gitu. Tapi kakak harap dengan harapannya ya, kakak sangat berharap banget dengan Rizky nanti diskusi dengan orang tua, dengan usaha yang Rizky tunjukin ke orang tua, Rizky pengen ngambil beasiswa, Rizky dapat jawaban yang memang terbaik lah gitu untuk Rizky dan orang tua juga pastinya ke depannya. Oke Rizky, tadi kita sudah membahas ya, tadi itu sedikit harapan terkait diskusi dan segala macam yang pengen langkah-langkah yang pengen Rizky ambil. Hari ini kita udah ngebahas cukup banyak ya terkait pilihan-pilihan Rizky setelah lulus. Kita berdua udah nemuin gimana sih kemampuan Rizky komunikasinya gitu, yang baik, suka membantu orang lain, aktif segala macam, dan memiliki tadi kita udah nemuin juga ternyata Rizky minat loh di bidang pelayanan dan pendidikan gitu. Juga
mencari informasi beasiswa, dan juga pastinya Rizky juga tadi pengen diskusi ya sama orang tua. Kakak senang dengan rencana-rencana Rizky tadi yang memang pastinya kan sebelumnya Rizky kesini datang dengan penuh kebingungan gimana harus apa segala macam, tapi setelah kita berdua udah nemuin itu tadi langkah beserta langkah-langkahnya, kira-kira perasaan Rizky saat ini gimana setelah Kalau perasaan saya sendiri sih kak ya, karena udah cerita juga, jadi kayak lebih plong aja sih kak, karena kan udah ngasih cerita, saya tahu nih saya harus mau ngapain, seenggaknya saya udah punya planning lah mau kemana, mau ngapain aja, itu sih kak yang ngebantu saya gitu. kakak ucapin terima kasih dengan tadi ada salah satu yang udah kakak kasih tahu, salah satunya keterbukaan. Rizky udah mau terbuka sama kakak walaupun kita baru pertama kali ketemu. Kakak senang Rizky bisa cerita, dan apa ya, kakak juga sangat mengapresiasi kondisi Rizky saat ini yang memang enggak tidak nggak bisa dibilang baik lah, nggak bisa dibilang baik, dan juga ya berat kakak apresiasi, dan kakak sangat menguatkan kakak harap Rizky benar-benar kuat dalam menghadapi kondisi saat ini. Iya saya juga mau terima kasih kak, kakaknya udah mau dengerin cerita saya yang dari awalnya mau kemana, dari sekitar di awal mau ke pertambangan gitu karena gara emang gajinya besar, terus saya juga minatnya malah ke ilmu komunikasi dan juga ke pendidikan yang sebenarnya yang saya rasain dengan kakak juga ngejelasin ke saya, seenggaknya membantu atau menguatkan saya lah dalam mau ngapain lah ke depannya, plannya kayak mana udah ya terserahkan lah. Ya kayak tadi yang kakak bilang, dengan saya punya ilmu apa mudah bergaul, dalam berkomunikasi, dengan masuk ke jurusan ilmu komunikasi ataupun bekerja di bagian pendidikan atau layanan pendidikan, ya mungkin yang saya rasain bisa jadi opsi buat saya dalam jadi implan ke depannya gitu sih. Iya, kakak nggak gimana-gimana dengan Rizky yang memang sebetulnya kakak paham kok kenapa Rizky bisa awal ke pertama segala macam, karena itu tadi itu semua pengaruh banget dari orang tua. Tadi sempat Rizky bilang soal ekonomi ya, ekonomi, makanya kakak yakin Rizky bisa terwujud pertambangan karena itu. Dan sebetulnya sekarang saat ini Rizky udah paham Rizky minatnya di bidang apa, potensinya di mana. Rizky juga paham. Oke, kayaknya sekian pertemuan kita hari ini, konseling kita hari ini. Sangat senang ketemu sama Rizky, dan kakak harap Rizky bukan yang pertama dan terakhir ya kesini ya, bisa besok bisa ceritain hal-hal apa lagi yang mungkin bisa Rizky ceritain, dan apapun itu deh masalahnya Rizky bisa kesini cerita sama kakak. Terima kasih kak. Sama-sama.